Tahu nggak, ini bukan video asli, ini adalah AI. Gua rekaman dari gudang, dan ini adalah hasil recreate dari AI. Halo semuanya, selamat datang di Daunet Films. Kali ini kita akan membahas satu AI yang namanya adalah HeyGen. Fun fact-nya adalah gue itu di Instagram itu udah nggak syuting kurang lebih berapa ya? 15 kali ya? 15 video tanpa syuting. Terus gimana cara gue menghasilkan videonya? Pakai HeyGen ini. Dan orang itu sadar ya baru-baru ini karena gue kasih tahu. Sebelumnya emang nggak ada yang tahu. Tapi sebenarnya ada yang perlu gue lakukan juga, kayak ngedubbing. Gue masih ngedubbing sendiri gitu. Karena nada itu, suara itu masih ketahuan banget kalau misalnya gue pakai AI. Nah, AI ini tuh fungsinya seperti itu teman-teman. Itu bagus banget ya. Langsung aja yuk kita masuk aja ke AI-nya. Nah, kalau kalian nggak percaya, nih lihat nih. Ini adalah hasil dari AI yang udah gua generate. Hasilnya kayak apa aja? Nih contohnya seperti ini. Sebenarnya nih kalau ngelihat raw-nya ya sebenarnya nggak bagus-bagus amat. Tapi kan tetap tadi gue bilang didubbing. Dan dengan didubbing itu hasilnya jauh lebih efektif. AI udah gila sampai bisa kompos musik. AI udah gila sampai bisa kompos musik. Nah, ini tinggal gue dubbing aja kayak AI udah gila sampai bisa kompos musik. Jadi beda kan nadanya ketimbang AI udah gila sampai bisa kompos musik. Tapi gue ganti jadi AI udah gila sampai bisa kompos musik. Jadi semuanya gue dubbing sehingga jadi satu video. Nah, ini kalau kalian lihat nih di sini, ini raw file dari yang udah gue bikin. Gimana caranya gue masukin raw file gue? Nah, caranya adalah di instant avatar ini. Jadi kalian masukin instant avatar kalian nih. Kayak contohnya juga ada instant avatar gue yang lain yang ini ya. Hai Daunet Media, instant avatar kamu sudah siap. Jelek banget tapi ini gue pakai untuk kayak ngasih tahu orang gitu. Halo guys, kayaknya gue akan ada futsal nih, tapi gue ngasih taunya nih ya lewat video kayak gini. Instant avatar kamu. Gitu. Atau misalnya ini rekaman gue yang lain juga versi 2 dari yang pertama tadi, tapi nggak lebih baik karena ini agak sedikit ada patahnya dari sini. Tapi kalau yang tadi, yang pertama tadi itu hasilnya bagus banget. Nah, ini dia. Hai Daunet Media, instant avatar kamu sudah siap. Silakan membuat video. Tuh, ini kayak lebih kaku gitu ya. Ekspresinya masih belum terlalu natural gitu. Nah, ini adalah tampilan home-nya. Lalu juga ada foto avatar, AI script dan lain-lain. Sebenarnya ada fitur yang bagus banget di sini ya. Namanya tuh AI Translate. Jadi kalian bisa masukin video kalian lalu minta di translate. Nah, tapi gue nggak pakai, tapi gue lebih pakainya adalah create video. Setelah kalian masukkan avatar kalian, ini kalian langsung bisa masukin, misalnya mau minta portrait atau landscape. Misalnya gue minta video portrait kayak gini. Nah, lalu kalian bisa textin, bisa ketik di sini ya. Dan ini bisa macam-macam bahasanya. Kayak misalnya gue bilang kayak gini, welcome to the new era of creation with HeyGen. Nah, misalnya gue minta pakai Gemini, misalnya bilang nih ya, buatkan skrip TikTok tentang misalnya kata-katanya tentang makanan, jangan makanan deh, misalnya kata-katanya tentang cara membuat konten yang baik. Nah, gitu ya. Ini searchingan sebelumnya nih punya gue nih tentang Prabowo, tapi Gemini nggak mau jawab. Gitu. Nih intronya. Hai guys, bosan dengan video konten yang gitu-gitu aja. Pengen cobain bikin konten yang menarik. Nah, ini nih. Yang ininya lah ya. Langkah pertama adalah menemukan niche-nya. Ini misalnya. Sip. Ini misalnya kata-katanya. Jadi resepnya adalah gini teman-teman. Jangan semuanya kalian masukin HeyGen karena akan boros. Masukin aja mana yang kira-kira bakalan ditonton orang. Nah, lalu sisanya adalah menggunakan B-roll atau beauty shot. Kalau udah, kalian tinggal play aja. Langkah pertama adalah menemukan niche atau topik yang kamu sukai dan kuasai. Nah, ini kecepatan nggak? Kalau kecepatan, kurangin kecepatannya. Jadi 0,9. Langkah pertama adalah menemukan niche atau topik yang kamu sukai dan kuasai. Nah, tuh sampai di situ. Lalu kalau udah, tinggal di submit. Kalian juga bisa pakai suara lain. Misalnya nih, kalian mau pakai bahasa Inggris, gendernya laki-laki. Itu juga ada suara-suara lain. Oh, suaranya bisa kayak nih, yang ada di Reels gua. Tuh, suaranya bisa kayak gitu. Gila ya, bagus banget ya. Tapi gue bisa menggunakan suara original gue aja. Tapi ini gue nggak tahu kenapa hari ini tuh visualnya lagi nggak full gitu di sini. Biasanya kan ada tombol ininya kelihatan playnya gitu. Ini kayak
cuman buletan doang gitu. Kayaknya lagi maintenance mungkin ya. Langkah pertama adalah menemukan niche atau topik yang kamu sukai dan kuasai. Nah, ini kita bisa pakai bahasanya sesuai yang kita mau ya, yang tadi. Langkah pertama adalah menemukan niche atau topik yang kamu sukai dan kuasai. Oke, kalau udah ketemu suaranya, tinggal di submit aja. Nah, gue ngerasa agak sayang kalau kita masukin segini skripnya. Misalnya kita masukin segini, apakah bisa nih sepanjang ini? Kita langsung aja kita paste di sini. Nah, kuasai, terus kita enter biar dia ke-skip satu paragraf. Nah, lalu skip lagi seperti ini. Oke, kalau udah tinggal di submit aja. Nanti ini akan ada waktunya. Nah, biasanya ada cost-nya atau harga per submit. Jadi biasanya per submit itu harganya 0,5 kayak gini. Kredit gua adalah 16,5. Artinya ya nggak masalah lah, ini sedikit banget. Nah, tinggal di submit aja. Terus nanti udah jadi deh kayak gini ke upload. Nah, biasanya gua nge-submit 2 dalam satu konten. Kenapa gue submitnya 2? Karena ada satu ekspresi yang mungkin dari satu video kurang bagus. Maka gue pakai ekspresi lain di video lainnya. Oke, kita coba nih dengerin kata-katanya yang sebelumnya ya. Ini topiknya, hasil videonya itu kurang lebih seperti ini. Depannya doang yang Sora AI. Kalian udah dengar soal Sora AI? Prompt simple pun bisa jadi video yang luar biasa di Sora AI ini. Nah, gue biasanya pakai ekspresi yang memang bagus, yang kayak misalnya lagi kayak gini, atau misalnya kayak nah, itu lagi ngomong dengan nada yang bagus, itu biasanya gue masukin gitu. Sekarang gue jelasin kapan ini bisa dipakai, kapan enggak. Kenapa ini applicable untuk satu kondisi, kenapa enggak yang lainnya. Nah, contohnya gini, kalian bikin konten di TikTok, ini sangat applicable. Konten di TikTok atau Reels gitu ya. Kenapa? Karena kalian bisa dubbing dengan mudah. Nah, misalnya konten kalian adalah 1 menit dan 20 diantaranya adalah kalian ngomong. Kenapa harus ada mukanya? Kenapa nggak voice over aja? Untuk branding. Kalau kalian nggak pernah nongol di konten, maka branding kita juga nggak akan kuat. Kita jadi nggak dapat undangan dari orang lain, nggak dapat endorsan gitu. Makanya sangat penting untuk nongol di depan kamera. Nah, kalau misalnya kita demam panggung ya sebenarnya enak banget kayak gini. Udah tinggal 1 kali shoot yang optimal, nextnya tinggal di scripting aja. Misalnya, kenapa untuk YouTube ini nggak applicable? Karena YouTube ini kan panjang ya formatnya. Masa iya 20 menit kalian ngomong? Kalian tahu tidak, aplikasi yang ini sangat bagus, sedangkan ini kurang bagus. Jadi nggak enak gitu. Tapi kalau misalnya untuk Reels, tadi kalian masih bisa dubbing. Ini misalnya kalimatnya seperti ini. Bisa aja sih gagal ya, bisa gagal dalam 1 kali ya. Tapi kita lihat. Langkah pertama adalah menemukan niche atau topik yang kamu sukai dan kuasai. Gila, perfect. Langkah pertama adalah menemukan, tapi kan dia ngelihat ke depan terus ya, niche atau topik yang kamu sukai. Nah, kita tinggal dubbing aja. Misalnya nanti dubbingannya, langkah pertama adalah menemukan niche atau topik yang kamu sukai. Dan kamu sukai atau kuasai. Nanti tinggal di dubbing sampai hasilnya perfect. Dan udah nih, kalian udah dapet 1 konten. Nah, saat video ini diupload, ada update terbarunya di mana kita bisa masukin pakai suara. Nih videonya dari Instagram gua. Tahu nggak? Ini bukan video asli. Ini adalah AI. Gua rekaman dari gudang dan ini adalah hasil recreate dari AI. Tinggal rekam audio aja dari gudang dan masukkan ke Heygen ini. Alasan lainnya adalah karena setup studio itu nggak setiap saat itu mudah. Kayak misalnya kita lagi di luar kota, kita lagi ada keperluan lain, untuk ngeset seperti ini tuh nggak gampang gitu. Lalu selain itu juga nggak setiap saat muka kita dalam kondisi yang optimal. Orang yang mungkin punya jerawat atau orang yang rambutnya kadang-kadang berantakan, bad hair day, atau kalian tidak setiap saat ready di depan kamera, itu sangat terbantu dengan fitur-fitur seperti ini. Nah, kurang lebih seperti itu teman-teman ya, cara menggunakan Heygen. Nah, gue tuh punya 1 grup broadcast di Instagram bahas tentang AI. Kalau kalian mau join, kalian join aja. Linknya ada di description box ya. Kalian tinggal join aja. Nanti di sana gue bahas. Biasanya gue bahas tentang AI. Misalnya kayak Heygen ini gimana dikombinasikan dengan CapCut dan lain-lain. Jadi kalian bisa langsung masuk ke dalam grup tersebut. Oke, itu aja untuk update AI kali ini. Thank you for watching and always out of the box.